semua gerakan di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. Begitu kita menyatu bersama mereka, kita akan merasakan hakikat-hakikat yang tidak kita kenal sebelumnya. Yang tidak kita rasakan, kita akan rasakan rasa aman, rasa percaya diri, belum lagi naungan rahmat Allah dan perlindungannya. Dimanapun kita pergi, kalau hati kita mengingat Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita salat subuh berjamaah. Insyaallah pertemuan-pertemuan kita yang akan datang juga kita akan adakan setelah salat subuh. Mudah-mudahan Allah satukan kita semua dalam kecintaan kepada Allah, dalam kebersamaan di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis ta'lim kita ini tujuannya justru untuk menghayati dan mengamalkan tuntunan Allah dan juga bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan mulai renungan kita pertama-tama dengan membaca suratul Rahman bersama-sama. Agar hati ini betul-betul merasakan kesejukan dari siraman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma
تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي
والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini di seputar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kalau kita perhatikan bersama-sama perintah untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang memiliki betul-betul perhatian khusus dalam Al-Quran. Dan ini dikaitkan juga dengan apa? Dengan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Seluruhnya berzikir kepada Allah. Kita lihat bersama-sama dan dengarkan firman Allah pada surat As-Saff, juga pada surat Al-Hashr. Begitu juga hadirin sekalian suratul Ahqaf. Kita lihat Allah menerangkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh penduduk yang menduduki langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya bersaksi bahwasannya Allah dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam suratul Jum'ah, kata kerjanya dari kata kerja bentuk past tense atau masa lampau berubah menjadi bentuk sedang dan seterusnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al malikul quddus al aziz al hakim.
Semua yang terdapat di langit maupun di bumi senantiasa selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik Al-Quddus, itu Tuhan Raja di Raja yang Maha Kudus, Al-Aziz Al-Hakim yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi penduduk langit, bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya melantunkan tasbih kepada Allah Subhanal Malikil Quddus Al-Azizil Hakim. Dalam suratul Isra Allah berfirman, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang terdapat di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, memujinya, mengagungkannya, dan tidak ada satu pun makhluk kecuali bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi kita saksikan bagaimana kita saksikan bersama-sama bagaimana seluruh kerajaan langit bumi yang jauh lebih dahsyat dibandingkan penciptaan kita, sebagaimana firman Allah, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Apa kalian beranggapan kalian lebih dahsyat dalam penciptaan dibandingkan langit yang dibangun oleh Allah? Bumi kita ini di tengah-tengah alam raya yang begitu dahsyat dan luar biasa, jauh lebih kecil dari sebutir debu kalau dibandingkan dengan luasnya langit, ya. Begitu pula galaksi-galaksi yang dipenuhi oleh bintang-bintang yang jumlahnya betul-betul amat fantastik dan manusia sampai saat ini tidak mampu menghitungnya. Galaksi kita saja hadirin sekalian diperkirakan mungkin mencapai 1 triliun bintang. Matahari merupakan salah satu bintang, sedangkan bumi mengikuti matahari, dan semuanya bertasbih kepada Allah. Belum lagi galaksi berikutnya Andromeda, jumlah bintang-bintang yang diperkirakan mencapai 1 triliun, dan jumlah galaksi terus masih ditemukan dan jumlahnya tak terhitung. Lalu bayangkan coba bumi kita bagaimana kira-kira kalau kita terbang di angkasa pada ketinggian 40.000 kaki, kita akan melihat rumah-rumah yang kita pandang besar, pejabat-pejabat tinggi yang berbintang, begitu pula yang duduk dengan bangga di muka bumi. Sewaktu kita terbang hanya 40.000 kaki, kita lihat mereka begitu kecil. Begitu kita berada di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah gelombang dan angin badai tofan, kita baru menyadari betapa kecilnya kita semua. Tapi ternyata yang kita pandang besar, ya, bumi dengan lautannya, daratannya, gunung-gunungnya, bersama seluruh alam raya bertasbih mengagungkan Allah dan memujinya. Lalu apa yang membuat kita sombong dan angkuh? Apa yang membuat kita sombong dan angkuh menolak untuk tunduk pada Allah? Dalam surah Al-Infitar Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu, terpedaya, dipalingkan dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Coba mana bahagian dari dirimu yang bukan dari Allah? Tapi kenapa justru syukur kita persembahkan kepada sesama makhluk yang hanya memberikan sedikit jasa kebaikan tanpa izin Allah tidak akan kita terima. Takut kepada ancaman makhluk, lupa kepada ancaman Allah Al-Azizil Jabbaril Mutakabbir. Jadi ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya wahai manusia, dipalingkan dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kamu bersyukur Allah tambahkan nikmat dan kemurahan. Kamu berdosa Allah buka pintu ampunannya di saat kamu mohon ampun dan bertaubat. Kamu menjauh dari Allah tapi rahmatnya tidak pernah berhenti dari kamu. Allah memanggil kamu tapi kamu bersikap sombong seolah-olah Allah yang butuh padamu, padahal kita semua yang butuh pada Allah.
Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka fa'adalak, bagaimana dia menyempurnakan penciptaan kamu dengan penuh keseimbangan. Kalau keseimbangan yang ada pada diri kita rusak saja hadirin sekalian, niscaya kita akan merasakan deritanya. Tubuh kita dipenuh dengan keseimbangan seperti yang pernah saya ceritakan ketika otot mata saya sebelah kanan, ya, karena syarafnya terganggu akibat kesalahan saya, bola mata kita yang kiri, ya, bergerak ke kanan kiri wajar, tapi yang ini waktu kita gerakkan hanya sampai di tengah. Tahu apa efeknya? Kita melihat benda bisa apa? Menjadi dua, lemari miring hadirin sekalian. Kalau kita berjalan luar biasa, kepala pusing yang luar biasa, sampai tensi naik, debar jantung juga apa. Jadi terpaksa saya gunakan apa? Penutup mata, yang satu ditutup, hanya melihat dengan satu mata. Itu baru apa? Sedikit terganggu keseimbangan. Begitu kembali pulih baru kita merasakan nikmat Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafaut. Engkau tidak akan menjumpai pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah adanya ketidakseimbangan. Kalau keseimbangan, ya, darah kita terganggu, katakan darah putih, ya, ternyata jumlahnya melebihi yang ditentukan Allah dan keseimbangannya, maka akan terjadi ancaman di saat darah putih menyerang darah merah kita atau sebaliknya, atau katakan imunitas kita yang seharusnya menjaga diri kita menyerang tubuh kita, yang dikatakan autoimun, yang melahirkan penyakit lupus, rheumatoid, artritis, ya, begitu pula gangguan pada mata, itu karena autoimun, imunitas kita nyerang tubuh kita. Jadi betul-betul renungkan apa yang membuat kita berpaling dari Allah, lalu kita mempersembahkan harapan kita, takut kita, syukur kita kepada selain Allah hanya karena sedikit jasa kebaikan, padahal semua juga dengan izin Allah, dan Allah menguji kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir? Bukan untuk kepentingan Allah. Pada saat kita bertasbih kepada Allah, kesucian Allah tidak akan bertambah, tapi sebaliknya jiwa kita disucikan dari kebohongan, dari kepalsuan, dari berhala-berhala yang banyak memperdayatkan dan membodoh-bodohi manusia. Begitu jiwa kita dalam keadaan betul-betul mensucikan Allah, maka harap kita, takut kita, pegangan kita kepada pegangan dan harapan yang benar, yang kuasa untuk memberikan apa yang kita inginkan, melindungi dari apa yang kita takuti. Begitu juga pada saat kita memuji Allah, Allah tidak bertambah terpuji, karena Allah memang maha terpuji. Tapi puja-puji kita kepada Allah akan membuka pintu rahmatnya, karena kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang Dia satu-satunya yang layak untuk menerima puja-puji kita. Pada saat kita membesarkan, mengagungkan Allah, Allah tidak bertambah besar karena Allah maha besar. Tapi kebesaran Allah akan menggenangi jiwa kita hingga apa? Hingga membuat kita tidak merasa minder, tidak merasa frustasi di hadapan orang-orang yang punya kelebihan, dan juga membersihkan rasa sombong dari jiwa kita, karena kita tahu yang maha besar Allah. Bagaimana mungkin kita merasa lebih besar dibandingkan orang lain, atau kita memandang orang lain kecil di hadapan kita, atau memandang diri kita kecil, lemah, tak berdaya, padahal Allah limpahkan nikmat karunia yang tak terhingga atas kita semua. Sampai Imam Ali mengatakan apa? Wa tahsabu nafsaka jirman saghira wa fikan tawal alamul akbaru. Kamu lihat diri kamu wahai manusia, benda kecil yang tak berarti, apalagi kalau ketemu orang yang kaya, berkedudukan, berbintang, ya, berkendaraan mewah, berpakaian mewah. Lalu sebagian orang yang tidak mengenali kehidupan ini merasa kecil dan minder. Padahal dalam diri kamu terdapat rahasia besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berilmu, berkedudukan, tapi orang yang paling buta dalam hidup ini. Tapi ada orang sederhana,
tapi jiwanya bisa merasakan kebesaran, keagungan Allah. Kemana hatinya mengingat, kemana pandangannya memandang, selalu yang diperhatikan adalah Allah. Hingga dia tidak pernah membesarkan makhluk, tidak juga membesarkan dirinya. Berarti hadirin sekalian, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita ini sama dengan orang yang memandang cermin. Pada saat bapak ibu memandang cermin, ibu memandang cermin apa memandang diri ibu? Maka dikatakan an-nazar di sini namanya apa? An-nazarul bir'ati, pandangan yang mirip seorang yang memandang cermin. Begitu juga tasbihnya kembali kepadanya, tahmidnya kembali kepada, begitu juga takbirnya. Siapa yang diuntungkan dengan berzikir kepada Allah? Dan yang paling menakjubkan bapak ibu sekalian, pada saat kita bertasbih memuji Allah, kita berarti menyatu bersama seluruh alam raya, bertasbih, bertahmid, bertakbir mengagungkan Allah. Nah, janji Allah untuk orang-orang yang banyak-banyak berzikir dalam suratul Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran, hendaklah kalian banyak menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya menyebut tapi mengingat. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan, tapi di samping kita menyebut, hati kita mengingat. Oleh karena itu lebih baik setelah sholat kita membaca tasbih 10 kali dengan perlahan-lahan, kita resapi daripada 33 kali tapi tidak kita hayati. Jadi jangan subhanallah, 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 baru akan apa? Meninggalkan bekas di hati kita. Tapi apa gunanya? Sampai burung-burung tertawa menyaksikan kita. Burung bertasbih diresapi, dihayati. Jadi subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu kita mengucap dengan penghayatan, itu terasa betul-betul apa? Bekasnya di hati kita. Kalau orang menuang air di botol pelan-pelan, sama ambil segayung disiram begitu, yang masuk berapa banyak kira-kira? Waktu kita siram yang masuk sedikit, tapi kalau pelan-pelan masuk semua ada. Jadi usahakan zikir kita resapi, kita hayati. Dan bapak ibu kalau sambil berjalan di rumah berzikir menyebut nama Allah dengan diresapi, dihayati, akan terasa betul-betul perbedaan. Banyak-banyaklah kalian menyebut dan mengingat nama Allah, bukan karena Allah butuh, tapi justru untuk menjadi obat, rahmat bagi kalian. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Bukan berarti di siang hari tidak bertasbih, tapi maksudnya pembukaan hari kalian, kalian awali dengan tasbih. Penutup hari kalian, sewaktu kalian akan tidur juga ditutup dengan bertasbih. Awaluhu miskun wa khitamuhu miskun, dimulai dengan kebaikan, ditutup juga dengan kebaikan. Karena begitu ibu memulai hari ibu dan bapak-bapak dengan tasbih dan zikir, syaitan pada saat itu akan menjauh. Ditutup dengan zikir, syaitan juga akan menjauh dari kita semua. Nah, perhatikan coba. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji yang amat indah. Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Kalau selawat kita untuk Rasul merupakan doa. Tapi kalau Allah berselawat untuk hambanya, masa Allah berdoa kepada sesuatu? Maksudnya apa? Allah melimpahkan selawatnya untuk kita. Dialah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Wa malaikatuhu, malaikat juga diperintahkan untuk berselawat bagi kalian. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumat, dari kegelapan yang bermacam-macam, ilan nur, menuju cahaya penerangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hidupnya sempit, kebutuhannya tidak terpenuhi, gelap dah hadis sekalian. Orang yang terlilit hutang, gelap dah. Orang yang tidak tahu jalan hidupnya, yang dikuasai hawa nafsunya, gelap apa tidak? Nah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah demikian pula malaikatnya berselawat untuk kita. Allah melimpahkan selawatnya, malaikat juga sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Ghafir berselawat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Apa selawatnya? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. Ini merupakan doa malaikat semuanya. Para malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy yang memenuhi langit, semuanya bertasbih ya. Mereka beriman kepada Allah dan bertasbih kepadanya, memujinya, dan juga memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Wahai Tuhan kami, maha luas rahmat dan ilmu pengetahuan. Ampunilah ya Allah dosa-dosa orang-orang yang bertaubat kembali padamu dan mengikuti jalanmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Lindungi mereka dari azab api neraka jahim. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam taman-taman surga yang kau janjikan untuk mereka, bersama berkumpul dengan siapa? Dengan orang-orang yang soleh dari ayah ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak keturunan mereka. Hingga si kakek kedudukannya tinggi, cucu rendah, tapi sama-sama beriman, si cucu digabungkan bersama kakeknya. Atau kakeknya beriman, tapi derajatnya tidak tinggi, cucunya orang yang berjuang di jalan Allah, berbuat kebajikan, Allah satukan kakek dan cucunya. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang yang beriman diikuti oleh anak-anak cucu mereka dalam keimanan, kami akan satukan mereka semua tanpa mengurangi pahala kedudukan orang yang lebih tinggi. Jadi kalau kakeknya lebih tinggi, nggak diturunkan, dikurangi untuk mengangkat yang di bawah, tetap yang di bawah diangkat ke atas dengan rahmat Allah. Kira-kira hadirin sekalian, doa para malaikat indah apa tidak? Dan lindungi mereka dari berbagai macam keburukan dunia maupun akhirat. Siapa yang kau lindungi dari berbagai macam keburukan di hari akhir nanti, berarti orang yang benar-benar menerima rahmat-Mu ya Allah. Sungguh Engkau maha perkasa. Siapa-siapa yang kau lindungi dari keburukan pada hari tersebut, benar-benar orang yang menerima rahmat-Mu, itulah keberuntungan yang benar-benar amat nyata, amat besar. Jadi berzikir ini bukan hanya ya, merupakan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Langit bumi, para malaikatnya, bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhannya, sampai kepada ikan di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah. Kira-kira kalau kita sama-sama bertasbih dengan penuh penghayatan, apa yang kita akan rasakan? Semua gerakan di langit dan di bumi bertasbih pada Allah. Begitu kita menyatu bersama mereka, kita akan merasakan hakikat-hakikat yang tidak kita kenal sebelumnya. Yang tidak kita rasakan, kita akan rasakan rasa aman, rasa percaya diri, belum lagi naungan rahmat Allah dan perlindungannya. Dimanapun kita pergi, kalau hati kita mengingat Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu,
perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir setelah sholat sebagai contoh, bahkan pada masa peperangan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kamu selesai mengerjakan salat, berzikirlah kalian menyebut dan mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Kalau kalian tenang bukan dalam suasana perang, sebagaimana yang Allah ajarkan, dirikan salat berzikir dengan tenang dan tentram. Kalau kita terburu-buru meninggalkan setelah selesai salat, kita bangun sambil kita bangun berjalan berzikir pada Allah. Dan Allah sebutkan orang-orang yang berzikir ini adalah orang-orang yang termasuk dalam ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi para ulul albab. Dalam bahasa Arab, lub itu jantung sesuatu, intinya. Nah, ulul albab ini orang-orang yang tidak hanya bermain di permukaan, tapi meresap sampai ke dalam-dalamnya. Siapa? Kriteria mereka yang pertama, yang banyak-banyak menyebut dan mengingat nama Allah. Dia memandang sesuatu, mendengar sesuatu, menerima nikmat, bukan kebanggaan, kesombongan, tapi dia mengatakan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lihat juga bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Zakaria ketika dia akan mendapatkan anak, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Berzikirlah engkau menyebut nama Tuhanmu dan mengingatnya pagi dan petang. Begitu juga salat yang Allah perintahkan, tujuannya apa? Aqimus salata li dzikri. Dirikan salat agar kamu selalu ingat aku. Begitu kamu ingat aku akan selalu bersamamu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian selalu menyebut dan mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan syukurilah nikmatku, jangan kalian termasuk dalam orang-orang yang ingkar. Maka orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, orang yang selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing jalannya. Allah juga terangi jiwanya dan kehidupan keluarganya. Rumah yang berisikan zikrullah beda dengan rumah yang kosong dari zikir. Nah, yang termasuk dalam zikir juga doa. Doa juga termasuk dalam zikir. Ada seorang ustadz, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, dia mengatakan tidak lagi ada doa setelah sholat, yang ada zikir. Doa juga merupakan bahagian zikir, karena mengingatkan kita pada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan fad'uni ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dengan zikir hati kita selalu ingat kepada Allah. Dengan selalu mengingat Allah, pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, kemaluan kita juga semua akan dijaga. Tapi orang yang hatinya tidak mengingat Allah, jiwanya dikuasai. Orang yang hatinya tidak mengingat Allah, dikuasai hawa nafsu. Dengan sendirinya apa? Syaitan akan mengendalikan dirinya. Dengarkan firman Allah, wa may ya'shu, dalam surat Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang begitu hatinya lengah ya untuk mengingat Allah yang Maha Pemurah, lupa kepada kitabnya juga untuk dibaca dan diresapi, nuqayyid lahu syaitan, kami akan biarkan dirinya diselubungi oleh syaitan. Al-qaid dalam bahasa Arab kulit telur. Qayyada yuqayyid, Allah gambarkan bagaimana dia diselubungi oleh syaitan sebagaimana kulit telur yang menutupi apa? Isinya dan kandungannya. Kemana dia pergi, syaitan yang kendalikan dirinya. Dan mereka ini syaitan dari kalangan jin dan manusia, selalu berupaya memalingkan mereka dari jalan Allah. Dan yang lebih mengerikan, mereka yang disesatkan beranggapan diri mereka dalam petunjuk dan hidayah Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Jadi mari bersama-sama kita jadikan doa kita zikir, tasbih kita zikir,
Begitu juga tahmid, takbir kita, membaca Al-Quran juga zikir, salat juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu zikir merupakan amal yang amat dicintai Allah, yang membuat hati tunduk, yang menyembuhkan penyakit hati kita, membersihkan dari berbagai macam kotoran. Mudah-mudahan dengan ini hadirin sekalian, orang yang beriman bukan hanya bersorban, jidatnya hitam, jenggotnya panjang dan berjubah, tapi betul-betul orang-orang yang merendah di muka bumi, mencintai kebajikan, melayani manusia, dan dia tidak merasa sebagai budak, tapi dia melayani manusia, dia merasa dirinya sedang mengabdikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Tuhan itu dalam apa? Dalam kebiasaan kita yang dilayani. Betul tidak? Yang dilayani itu tuh Tuhan, dibukakan pintu. Tapi dalam Islam sebaliknya, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum, orang terkemuka satu kaum yang melayani mereka. Wasaqihim akhiruhum syurba, bahkan dia yang menghidangkan, melayani untuk mereka, yang terakhir juga minum, yang terakhir minum. Bukan orang yang pertama makan, pertama minum, pertama dalam hal-hal seperti ini, justru dia melayani manusia, berkhidmat. Nah ini yang belum, hadirin sekalian, kita apa? Kita biasakan. Oleh karena itu dalam majelis-majelis ilmu ya, jangan kita biasakan kebiasaan yang enggak bagus. Di depan para ustadz disediakan minuman, anggur, buah-buahan, masyarakat yang di belakang, padahal yang biasa makan mewah siapa? Ustadz kan? Seharusnya malah sama-sama nanti bareng-bareng, jangan dibeda-bedakan. Akhirnya karena ustadz dilayani, dia tidak merasa lagi sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing dan melayani manusia. Imam Ali digelar dengan nama Abu Turab. Abu tuh karena kebiasaan beliau tidur di atas tanah, berbaring di atas pasir, pakaiannya sederhana. Sekali waktu sahabat beliau ya, begitu melihat Imam Ali, mengatakan ini orang yang lebih mulia dari saya, hidupnya sederhana, walaupun dia kaya, mulai ditinggalkan pakaian mewah, berpakaian yang betul-betul amat buruk, tidak juga mau menikmati makan yang baik. Istrinya datang kepada Imam Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, suami saya sahabat kamu ternyata dengan alasan mengikuti kamu dia meninggalkan semua kenikmatan dunia. Imam Ali panggil orang tersebut, dia mengatakan apa? Kamu berbeda dengan saya seorang pemimpin, berpakaian seperti ini, makan juga sederhana, agar menjadi hiburan buat orang-orang bawah. Mereka tidak merasa minder, tidak berkeluh kesah dengan kesusahan hidup mereka. Ternyata pemimpin mereka juga hidup seperti mereka. Kalau kamu jangan ikuti apa yang saya lakukan saat ini, tapi kalau saya ingin menjadi hiburan, bukan membuat rakyat yang di bawah berputus asa karena pemimpinnya hidup bermewah-mewahan. Oleh karena itu beliau paling tidak suka diundang oleh pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha. Sampai ketika Utsman bin Hunayf walinya diundang oleh para pengusaha, Imam Ali marah besar. Kamu telah membuat putus asa orang-orang lemah miskin karena kamu berkumpul bersama mereka yang kaya. Ini fakta. Begitu ulama pemimpin kumpul sama konglomerat, yang jadi korban siapa? Rakyat. Ulama bukan membela rakyat, tapi ulama berbicara dengan logika penguasa. Betul dari sekalian. Nah, semua ini wajib kita apa? Kita betul-betul apa? Rendahkan yang kita besarkan, kita agungkan Allah. Oleh karena itu dalam sholat berkali-kali kita mengucapkan Allahu Akbar untuk menghentak kita, menyadarkan kita yang sedang diperbudak, diperdayakan oleh dunia maupun makhluk. Nah kita ingin walaupun bapak ibu dari kalangan sederhana, tapi di surga nanti berkumpul bersama Rasul. Dan orang yang berkumpul bersama Rasul, orang yang hanya yang membesarkan, mengagungkan Allah, rendah di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya, tidak menyombongkan diri. Nah kita ingin ustadz-ustadz bukan hanya berceramah mengajar, tapi bisa menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Siapa tahu dalam bahtera bersama-sama kita dikumpulkan untuk bersatu bersama bahtera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.